Pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya untuk pembelajaran sistem kemudi dan kompas ataupun kompas dan sistem kemudi. Nah, pada hari ini atau pada saat ini, pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tanya jawab kompas dan sistem kemudi. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan jenis kompas magnet di atas kapal. Itu yang pertama. Kemudian sebutkan bagian-bagian dari salah satu jenis kompas magnet di atas. Nah, ini pertanyaan yang pertama adalah jenis-jenis kompas magnet di atas kapal. Jawabannya adalah jenis-jenis kompas magnet yang ada di atas kapal adalah yang pertama pedoman standar ataupun standar kompas, kemudian pedoman kemudi ataupun steering kompas. Yang ketiga adalah pedoman skoci ataupun boat kompas. Bagian dari standar kompas adalah, seperti sudah pernah kita jelaskan, adalah mangkok pedoman, mawar pedoman, jarum magnetik, kap atau kemudian jarum sumbu ataupun pivot, pengapung, tutup gelas bawah, kaca bawah, tutup kaca, kemudian lubang semat baringan, penahan poros, lubang pengisian, garis labers, ruang atas, ruang bawah, penyalur dan cincin lenja ataupun gimbal. Itu pertanyaan yang pertama dan jawabannya. Yang kedua, kita lihat, gambarkan penampang tegak sebuah pedoman magnet basah dan sebutkan nama-nama bagiannya. Kemudian yang kedua, yang B, apa yang menjadi keuntungan pedoman magnet basah dibandingkan dengan pedoman magnet kering? Baik, kita melihat jawaban ke saya terlampau cepat. Ya, ini jawab di bawah ini adalah gambar penampang tegak magnet cair. Ini gambarnya seperti ini ya, seperti ini bentuknya. Ada lubang pengintai, ada tutup pedoman, kemudian ada korektor, klinometer, tombol lampu, lubang kunci dan sebagainya. Beberapa yang lalu sudah kita jelaskan ya. Kemudian keuntungan dari pedoman magnet basah dibandingkan dengan pedoman magnet kering adalah pedoman magnet basah memiliki momen yang lebih besar dan pedoman magnet basah lebih tenang karena memiliki peredam getaran dan goncangan. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Kita lihat di nomor 3. Sebutkan macam-macam alat baring yang ada di atas kapal dan sebutkan cara penggunaan salah satu alat baringan tersebut. Nah, ini macam-macam alat baringan yang di atas kapal adalah alat baring atau shadow pin, penjera benang, alat baring Thomson atau azimut error, ada cermin azimut, penjela celah, kaca pembesar pedoman, dan ketujuh adalah sextant. Cara menggunakan alat baringan shadow pin adalah pasang secara tegak lurus pin tersebut di lubang sematnya, kemudian arahkan pandangan mata ke arah objek melalui jarum cemat dan mawar pedoman. Setelah itu pastikan pembacaan angka di mawar pedoman yang tepat dengan jarum dan objek pengamatan. Angka tersebut adalah merupakan hasil baringannya. Kemudian perbedaan antara kronometer dan jam biasa. Ini adalah bisa kita lihat keelastisan jam per pada jam biasa berkurang jika per tidak diputar kembali. Dan yang kedua, lebih tepat penunjukan detik dibandingkan jam biasa. Yang ketiga, kronometer lebih konstan dan menjaga putaran jarum jam, menit, dan detik. Kronometer disimpan dalam kotak dan disangga oleh cincin lenja sehingga tahan terhadap goncangan ataupun benturan. Baik, kita kembali pada nomor 4. Sebutkan 2 tipe pengemudian otomat yang kamu ketahui dan beri contoh masing-masing alat pengemudian tersebut. Yaitu yang pertama, 2 tipe alat pengemudian otomatis yaitu Sperry Rage Autopilot, kemudian yang kedua Okusin Autopilot. Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat B adalah, buatlah blok skema dari masing-masing tipe pengemudian di atas. Kita lihat bloknya, jawabannya di sini. Nah, ini
seperti ini skema dari masing-masing autopilot tersebut sebagai berikut. Diagram kerja dari Sperry Rate autopilot ini seperti ini ya. Ini maaf, ini tulisannya agak kabur ataupun agak buram ya. Jelasnya sketnya telah kurang lebih seperti ini ya. Saya kamu buka-buka di catatan yang lalu sedetail ini. Kebetulan ini keterangannya agak kurang jelas ya, agak buram. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Lanjut di nomor 5, pertanyaan nomor 5. Nah, ini kita naikkan dulu. Nomor 5. Apa tujuan pengemudian kapal itu? Langsung kita jawab, tujuan daripada pengemudian kapal adalah membawa kapal ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah di nomor 5B. Dengan cara bagaimana pengemudian kapal itu dapat dilakukan dengan baik? Cara untuk mendapatkan pengemudian yang baik maka dibutuhkan seorang jurumudi yang kompetensi di bidangnya, yang meliputi antara lain paham betul karakteristik daripada olah gerak kapal dan mengerti perintah-perintah kemudi. Lanjut, paham akan keterbatasan penggunaan kemudi. Yang keempat, mampu mengoperasikan kemudi manual, non follow up, kemudi otomatis dan kemudi darurat. Yang kelima, paham cara mengoperasikan kemudi. Itu adalah merupakan pembahasan kita hari ini tentang tanya jawab ya. Kurang lebih ada 5 soal berikut dengan jawabannya, yaitu tanya jawab tentang kompas dan sistem kemudi. Semoga ini bermanfaat sama kamu. Seperti biasa, silakan like dan subscribe-nya dulu untuk channel ini. Selanjutnya simak, cermati dan catat video pembelajaran hari ini. Lalu kirimkan tugasmu ke Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Sampai ketemu lagi pada periode yang akan datang.